Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Jangan lupa 3M-nya. Memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Untuk pembelajaran kita hari ini adalah jangan lupa siapkan buku catatanmu untuk mencatat hal-hal yang penting yang akan kita pelajari hari ini. Oke, pada video kali ini kita akan belajar mengenai PTLSV atau pertidaksamaan linear satu variabel. Menemukan konsep pertidaksamaan linear satu variabel. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat aturan-aturan sebagai berikut. Yang pertama adalah, siswa yang ikut pembelajaran remedial adalah siswa yang nilainya kurang dari 6. Berdasarkan pernyataan berikut, muncullah sebuah pertanyaan. Berapakah nilai minimal seorang siswa tidak mengikuti pembelajaran remedial? Nah, dari pernyataan yang nomor 1 tadi, dapat kita ketahui bahwa jika siswa mendapatkan nilai kurang dari 6, yaitu 5, 4, 3, 2, 1, maka siswa tersebut harus mengikuti pembelajaran remedial. Sedangkan nilai minimal agar siswa tidak ikut remedial adalah 6 ke atas, yaitu 6, 7, 8, 9, 10. Begitu. Yang kedua, kecepatan maksimum kendaraan ketika melewati jalan raya di depan sekolah adalah 30 km per jam. Berdasarkan pernyataan berikut, muncullah pertanyaan. Berapakah kecepatan maksimal kendaraan yang diperbolehkan? Apakah mengendarai motor dengan kecepatan 40 km per jam diperbolehkan? Nah, pada pernyataan yang kedua ini sudah dikatakan bahwa kecepatan maksimumnya adalah 30 km per jam. Maka, untuk menjawab pertanyaan yang pertama ini, kecepatan maksimal kendaraan yang diperbolehkan adalah 30 km per jam. Yang kedua, apakah mengendarai motor dengan kecepatan 40 km per jam diperbolehkan? Nah, di sini dikatakan bahwa maksimal 30 km per jam. Berarti tidak boleh lebih dari 30 km per jam. Maka 40 km per jam tidak diperbolehkan. Sedangkan bagaimana jika ada yang mengendarai motor dengan kecepatan 20 km per jam? Maka diperbolehkan karena masih di bawah 30 km per jam. Yang penting tidak melewati batas 30 km per jam, tidak melebihi batas maksimumnya. Selanjutnya yang ketiga, kalian membutuhkan paling sedikit 3 lembar kertas untuk mengerjakan tugas matematika. Berdasarkan pernyataan berikut, muncullah pertanyaan. Berapa lembar kertas yang akan kalian butuhkan untuk mengerjakan tugas matematika? Lalu apakah cukup hanya 2 lembar? Katanya begitu. Nah, dikatakan bahwa membutuhkan paling sedikit 3 lembar, artinya minimal 3 lembar, begitu ya. Nah, berarti jika di sini ditanyakan apakah cukup 2 lembar, maka tidak cukup karena minimalnya saja sudah 3 lembar, begitu. Artinya 3 lembar lebih, bisa 3 lembar, 4 lembar, 5 lembar, begitu. Sehingga jika ditanyakan apakah cukup 2 lembar, maka tidak cukup. Nah, tanda kurang dari, lebih dari, maksimum, dan paling sedikit ini akan kita pelajari pada materi pertidaksamaan linear satu variabel. Tadi ada kata minimal, maksimal, dan tidak lebih dari, gitu ya. Oke. Cakupan materi pada pertidaksamaan linear satu variabel adalah yang pertama simbol pertidaksamaan, lalu pengertian dan bentuk PTLSV, dan yang ketiga penyelesaian PTLSV. Kita lihat dulu simbol pertidaksamaan, ada kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, nama lainnya adalah tidak lebih dari, paling banyak atau maksimum. Lalu lebih dari atau sama dengan, nama lainnya adalah tidak kurang dari, paling sedikit atau minimum. Tadi ada ya yang batas maksimum. Nah, berarti menggunakan tanda yang ini ya, kurang dari sama dengan. Ada yang paling sedikit 3 lembar, tadi berarti menggunakan batas minimal. Gitu. Kemarin kita belajar tentang PLSV. Nah, tanda hubungnya adalah sama dengan, sedangkan untuk pertidaksamaan ada 4. Ada kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Begitu. Oke, sehingga PTLSV adalah kalimat terbuka yang memuat tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan, dan hanya memuat satu variabel. Dengan pangkat tertingginya adalah 1.
Kalimat terbuka berarti sama seperti PLSV ya, ada variabelnya. Variabelnya hanya satu. Kalau ada X, X saja gitu ya. Dan memuat tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Pangkat variabel yang tertinggi adalah pangkat 1. Contohnya adalah 2X tambah 3 kurang dari 5. Nah di sini variabelnya cuma 1 dan pangkatnya juga 1. Hubungannya juga hubungan tanda kurang dari ini ya. Ini contohnya. Nah, ayo kita mulai latihan. Manakah di bawah ini yang merupakan pertidaksamaan linear satu variabel? Nah, yang pertama, X kuadrat kurang dari 25. Nah, di sini X-nya pangkat 2, sedangkan untuk PTLSV X-nya berpangkat 1, sehingga dia bukanlah PTLSV. Untuk soal nomor 2, kita lihat X tambah Y lebih dari 25. Variabelnya ada 2. Nah, seharusnya PTLSV variabelnya hanya 1, sehingga dia bukanlah PTLSV. Nomor 3, 1 dikurang 2X kurang dari 7. Nah, variabelnya hanya 1X saja, dan pangkatnya juga 1, tandanya juga tanda kurang dari. Sehingga nomor 3 ini adalah PTLSV. Yang nomor 4, variabelnya hanya 1X saja, pangkatnya juga pangkat 1, dan tandanya lebih dari. Sehingga nomor 4 ini adalah PTLSV. Untuk soal nomor 5, apakah PTLSV atau bukan? Bukan ya. Kenapa? Karena variabelnya berpangkat 2, sehingga dia bukan PTLSV. Bagaimana? Apakah kalian sudah bisa membedakan mana yang PTLSV dan bukan? Kalau begitu kita lanjut ke materi selanjutnya. Menyelesaikan masalah pertidaksamaan linear satu variabel. Contoh. Tentukan hasil penyelesaian dari kalimat berikut jika X anggota bilangan bulat. Nah, untuk persamaan X sama dengan 2, hasil penyelesaiannya ya 2 gitu. Berbeda halnya dengan X kurang dari 2. Nah, kita buat dulu garis bilangannya. Kita lihat, kita buat garis bilangan. Nah, X kurang dari 2, berarti kita berangkat dari 2. Kita lingkari. Nah, tapi lingkarannya tidak boleh penuh karena dia kurang dari, bukan kurang dari sama dengan ya. Kurang dari ke kiri atau ke kanan? Ke kiri. Seret kita. Nah, sehingga berapa saja hasil penyelesaiannya? Dimulai dari 1 ya. 1. Nah, ditulisnya dari kanan ya. 1, 0, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Begitu. Dan seterusnya sampai di sini negatif tak hingga. Nah, infinity gitu ya. Gitu. Untuk soal nomor 2, X lebih dari 2. Hasil penyelesaiannya kita buat lagi. Jadi kita berangkat dari 2 juga ya, sama ya. Kita berangkat dari 2. Nah, 2-nya di lingkarnya lingkar kosong karena tidak ada sama dengannya. 2-nya nggak diajakin main. Lebih dari, kalau lebih dari itu ke kanan, set ke kanan. Nah, set ke sana. Sampai positif tak hingga. Nah, gitu ya. Berarti berapa aja tuh? Di sini berarti dimulai dari 3 ya, 3. Nah, 4, 5, 6, dan seterusnya. Begitu. Lanjut. X kurang dari 2. Kurang dari sama dengan. Nah, bedanya dengan yang nomor 1. Untuk X kurang dari sama dengan 2. Nah, sini. Nah, menggunakan lingkaran penuh atau 2-nya diajakin main. Kurang dari, straight ke kiri sama. Nah, kita tulisnya dari 2. Karena apa? Karena ada sama dengannya, jadi 2-nya diajakin main, ditulis. 2, 1, 0, negatif 1, dan seterusnya. Untuk nomor selanjutnya, X lebih dari sama dengan 2. Kita lihat. Nah, kita lihat. Kita gunakan. Nah, kita berangkat dari 2 juga ya sama. Tapi penuh lingkarannya ya, 2-nya diajakin main. Nah, kalau lebih dari kemana? Ke kanan, ke sini. Nah, seperti itu. Berarti berapa saja kita tulis? Dari 2. 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini seterusnya ya, yang tidak diisi itu. Nah, begitu.
Nah, ayo kita coba pada aplikasi GeoGebra agar kita dapat melihat hasil penyelesaian atau himpunan penyelesaian pada pertidaksamaan linear satu variabel. Coba kita lihat, kita tulis di sini X kurang dari 2. Enter. X kurang dari 2. Nah, di sini ya. Berarti daerahnya adalah yang sebelah kiri ini ya. 1, 0, negatif 1, dan seterusnya. Tapi 2-nya tidak ikut karena ini garisnya putus-putus. Nah, berbeda dengan tandanya yang menggunakan kurang dari sama dengan. Di sini ada kurang dari sama dengan. Enter. Nah, dia tidak putus-putus karena 2-nya ikut main, diajakin main, sehingga 2-nya ikut. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 2, 1, 0, negatif 1, dan seterusnya ke sebelah kiri. Gitu. Nah, sekarang kita coba yang X lebih dari 2. X lebih dari 2. Nah, ke kanan ya, karena lebih dari ya. Ke kanan tuh ada 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. 2-nya tidak ikut, tidak diajakin main. Kalau tandanya menggunakan tanda seperti ini, nah, enter. Nah, 2-nya ikut. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Seperti itu. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel, penyelesaiannya sama dengan PLSV. Tujuannya menyisakan variabel saja di salah satu sisinya. Sama, misalnya ada variabelnya X, berarti mencari nilai X gitu. Sama. Misalnya sebelah kiri dikurang, sebelah kanan juga harus dikurang, sama. Hanya tandanya saja yang berbeda, kurang dari, lebih dari. Nah, perbedaan pentingnya adalah yang pertama, ketika kalian mengalihkan atau membagi kedua sisi dengan bilangan positif, maka tanda ketidaksamaan tidak berubah. Ketika kalian mengalihkan atau membagi kedua sisi dengan bilangan negatif, maka tanda ketidaksamaan berubah. Sehingga menjadi seperti ini. Nah, misalnya dibagi dengan atau dikali dengan bilangan negatif, asalnya kurang dari berubah jadi lebih dari. Asalnya kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan. Ayo kita coba latihan soal. Tentukan hasil penyelesaian dari 7Y dikurang 6 lebih dari 5Y tambah 2. Nah, di sini, karena tujuannya sama seperti PLSV, menyisakan variabel di salah satu sisinya. Nah, di sini variabelnya ada di kedua sisi, maka kita buat dulu keputusan. Mau di sebelah kiri atau mau di sebelah kanan, begitu ya. Kita pindahkan di sebelah kiri, maka sebelah kanan harus menjadi 0, gitu ya. Berarti dikurangi 5Y juga ya. Nah, ketika sebelah kanan dikurangi 5Y, sebelah kiri juga harus dikurangi 5Y. Sama untuk menyelesaikan sama seperti PLSV. Nah, bentuknya jadi seperti ini. 7Y kurang 6 dikurang 5Y lebih dari 5Y tambah 2 dikurang 5Y. Sama-sama dikurang 5Y. Nah, 7Y dikurang 5Y adalah 2Y. Nah, dikurang 6. Karena 6 tidak ada yang sejenis sama 6 ya. Jadi dia tidak bisa dikurangi. 5Y tambah 2 dikurang 5Y tinggal tersisa 2, karena 5Y kurang 5Y adalah 0. Nah, di sini kita untuk menghilangkan negatif 6 ini, kita tambahkan dengan 6. Ya, ketika sebelah kiri ditambah 6, sebelah kanan juga harus ditambah 6. Nah, jadi 0 ya. Tinggal tersisa 2Y, 2 tambah 6 adalah 8. Sehingga 2Y lebih dari 8. Tandanya terus seperti ini. Lalu, agar menjadi 1Y gitu ya, kita bagi dengan 2, karena 2 dibagi 2 adalah 1, sehingga nanti hasilnya 1Y. 8 juga harus dibagi 2, dapatlah hasilnya Y lebih dari 4. Begitu. Nah, karena penyelesaian ini tidak menggunakan bilangan negatif, 2-nya 2 positif, sehingga tandanya tidak berubah tetap. Tuh, dari atas sampai bawah lebih dari. Soal selanjutnya, tentukan hasil penyelesaian dari negatif 6 dikali X kurang 3 lebih dari sama dengan 2 dikurang 2 dikali X kurang 8. Nah, pertama-tama kita jabarkan dulu atau kita kalikan dulu satu-satu ya. Menjadi seperti ini. Negatif 6X ditambah 18 lebih dari sama dengan 2 dikurang 2X tambah 16. Nah, di sini ada variabel di kedua sisinya. Kan tujuan kita menyisakan variabel di salah satu sisi. Nah, kita hilangkan atau kita buat 0 yang di sebelah kanan ya, berarti ditambah 2X ya. Nah, kedua ruas kita tambahkan 2X, menjadi seperti ini. Negatif 6X ditambah 2X menjadi 4. Negatif 4X tambah 18. Nah, tadi 16 tambah 2, 18 ya, langsung dijumlahkan. Negatif 2X tambah 2X, 0. Sehingga menjadi seperti ini bentuknya. Negatif 4X tambah 18 lebih dari sama dengan 18. Nah,
Agar satu variabelnya di sini tersisa, gitu. Yang 18 ini kita kurangi dengan 18 juga. Dan jangan lupa ketika sebelah kiri dikurangi 18, sebelah kanan juga harus dikurangi 18. Nah, seperti ini ya. Negatif 4x tambah 18 kurang 18 lebih dari sama dengan 18 juga dikurang 18. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi 18 kurang 18 adalah 0 ya. Tinggal tersisa negatif 4x. Nah, 18 kurang 18 sebelah kanan juga 0 hasilnya ya. Jadi pertidaksamaannya adalah negatif 4x lebih dari sama dengan 0. Nah, kita ingin membuat menjadi 1x gitu ya. Sehingga negatif 4x dibagi dengan negatif 4. Nah, ketika yang sebelah kiri dibagi dengan negatif 4, sebelah kanan juga harus dibagi dengan negatif 4. Tapi kita lihat tandanya rupanya berubah. Kenapa? Karena dibagi dengan bilangan negatif ya. Nah, ketika dibagi dengan bilangan yang negatif, maka tandanya berubah. Yang asalnya lebih dari berubah menjadi kurang dari sama dengan. Tuh, seperti itu. Nah, tanda ketidaksamaannya berubah. Sehingga X-nya menjadi kurang dari sama dengan 0. Begitu. Oke, selanjutnya kita memiliki sebuah permasalahan. Pak Ferdi memiliki sebuah mobil box pengangkut barang dengan daya angkut tidak lebih dari 800 kg. 800 kg berarti maksimalnya 800 kg, kan tidak boleh lebih dari. Berat Pak Ferdi adalah 60 kg dan dia akan mengangkut kotak barang yang setiap kotak beratnya 20 kg. Tentukan pertidaksamaan dari situasi di atas. Tentukan banyak kotak paling banyak yang dapat diangkut oleh Pak Ferdi dalam sekali pengangkutan. Oke, penyelesaiannya adalah, nah, kita misalkan banyak kotak barang yang diangkut dalam mobil box adalah X. Sehingga tadi kan satu beratnya 20 kg. Nah, kita kan nggak tahu ada berapa kotaknya ya, sehingga disimbolkan 20X. Dan berat badan Pak Ferdi adalah 60. Tadi batas maksimumnya adalah 800. Nah, jadi si mobil ini bisa ngangkut maksimal 800 kilo. Gitu. Kalau misalnya lebih dari ini ya nggak bisa, karena ini sudah maksimalnya 800. Gitu. Nah, untuk menentukan banyak kotak paling banyak yang dapat diangkut oleh mobil box tersebut, kita selesaikan menggunakan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, tadi pertidaksamaannya kita gunakan 20x tambah 60 kurang dari sama dengan 800. Nah, kedua ruas atau kedua sisi kita kurangi dengan 60. Karena kan tujuannya kita mencari x ya, sehingga bilangan 60 ini kita buat menjadi 0 begitu ya. 20x tambah 60 dikurangi 60. Ketika sebelah kiri dikurangi 60, sebelah kanan juga harus dikurangi 60. Nah, 60 kurang 60 kan 0 ya. Tinggal 20x. 800 kurang 60 adalah 740. Nah, kita akan membuat menjadi 1x. Di sini masih 20x ya. Maka kita bagi dengan 20 gitu. Karena 20 dibagi 20 adalah 1x ya. Nah, ketika yang sebelah kiri dibagi 20, sebelah kanan juga harus dibagi 20. Maka didapat X-nya kurang dari 37. Maka banyak kotak yang bisa diangkut oleh satu mobil box yang Pak Ferdi miliki adalah 37 kotak. Bagaimana misalnya Pak Ferdi mau bawa 40 kotak? Apakah cukup? Atau apakah bisa diangkut oleh mobilnya? Tidak, karena maksimalnya 37, sudah maksimal itu. Kecuali Pak Ferdi mau bawa 20 kotak. Nah, cukup. Kenapa? Karena maksimalnya 37, jadi 20 kotak juga masih cukup. Ada ruang tersisa begitu. Nah, ini dia untuk permasalahan yang sudah kita selesaikan. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Jangan lupa banyak berlatih untuk menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel ini, karena banyak berlatih membuatmu semakin mahir. Oke, terima kasih Ibu, cukupkan dulu sekian untuk pertemuan hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat dan terus semangat belajar ya. Jika ada yang tidak mengerti, boleh tanyakan kepada Ibu. Oke, thank you. Terima kasih, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya, di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.